يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Dan bagi orang tua, Anda nasihatkan, ada sebagian wali santri di majelis kita ini, bagi orang tua dan sebagai semua orang tua yang nyampe kepadanya ucapan saya, tolong tatkala dorong anaknya ke pesantren jangan sampai sekali-kali dorong karena urusan dunia. Nah, kamu itu mau sekolah di mana? Mau ini Pak? Yo sekolah di situ itu, kamu itu mau jadi apa? Jadi nanti kalau lulus kuliah kamu itu mau kerja itu harus masih bayar 400 juta 500 juta, bapak gak duit, bapak gak punya uang. Nak, mohon doain nak, nanti kalau jadi ustadz itu enak loh nak. Jadi ustadz itu nanti dapat gaji terhormat, ini kemana-mana disanjung orang, kemana-mana dihormati orang, enak nak, hidupnya nanti kamu akan mapan dengan ilmu kamu, mohon doa aja ya. Oh gitu Pak ya. Kalau itu dorongannya, antum sedang menyiapkan jalan anak antum ke neraka. Jangan pernah dorong anak ke pesantren dengan dorongan dunia. Dan itu yang sering kita itu terpeleset, orang-orang tua itu terpeleset. Jangan sampai para ikhwan mendorong anak sehingga nanti anak tercipta, anak itu tercetak. Sekolah di pesantren, ben jadi ustadz, kalau sudah jadi ustadz uripin di dunia itu enak. Kalau semacam itu sama saja. Apalagi para antum ya akhwan, para asatidzah ya, apalagi antum para asatidzah yang suka menyemangati anak-anak santri-santri di dalam menuntut ilmu, semangatilah mereka dengan pahala surga, semangatilah mereka dengan keindahan hidup akhirat. Jangan pernah menyemangati karena urusan dunia. Jadi jangan pernah menyemangati karena urusan dunia. Ilmu ini ya akhwan, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat amat agung. Terlalu kecil kalau kita menginginkan dengan ilmu ini hanya untuk urusan dunia kita. Oleh karena itu, nasihat ana untuk yang pertama kali adalah hendaknya seorang itu tatkala belajar tujuannya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk pertama beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dirinya. Dia yang asalnya tidak tahu akidah yang benar bisa tahu. Dia yang asalnya tidak tahu bagaimana sholat yang benar bisa tahu. Dia yang asalnya tidak tahu bagaimana ibadah yang benar dia tahu. Ini. Kemudian dia niat untuk bisa menyampaikan nanti kepada orang lain jika dia mampu. Tapi tujuan awalnya adalah untuk dirinya sendiri. Kemudian dia juga berniat untuk ihya'us syariah, menegakkan syariat, menyampaikan, menyebarkan ilmu, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu ini tidak ada bandingannya. Ilmu ini tidak ada yang melebihi keutamaannya. Tapi beliau tidak sampai di situ. Beliau mengatakan idza saluhatin niyah, apabila niatnya baik. Apabila niatnya baik. Ini. Tatkala ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, kenapa hal itu? Maka beliau mengatakan karena orang yang menuntut ilmu agama itu dia itu menghilangkan dirinya, yarfa'ul jahla an nafsi wa an ghairih. Dia itu menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dia itu ingin untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini yang pertama. Bagi antum ya ikhwan yang niatnya sini ikhlas, alhamdulillah, gitu ya. Melihat masyarakatnya kok nggak ada yang ngerti ilmu agama, nyanyi baca Qurannya kok gak podo karo sing di imam-imam di ngone kaset, gitu ya. Kok nggak ada orang yang bisa khutbah. Saya tekad untuk mengajarkan ilmu kepada mereka, berangkat dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah benar niatnya alhamdulillah. Ini. Yang dari rumah salah niat. Karena memang dari rumah belum tahu. Dari rumah itu dorongannya ke Al-Furqan itu salah niat. Sampai di sini perbaiki niat. Benerkan niat, luruskan niat, bukan berarti sampai di sini salah mulio, itu enggak.
Luruskan niat. Niat ini perlu diluruskan, ditata. Terkadang itu ya ikhwan, Allah menginginkan antum kebaikan berangkat dari niat yang salah. Berangkat dari niat yang salah. Maunya itu berbuat yang salah. Tapi Allah memberikan rahmat, meluruskan jalannya. Antum di rumah berangkat dengan niat yang salah, misalkan ke Al-Furqan, maka di sini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat sampai di sini. Bagi orang tua yang tatkala mondokkan anak sudah dengan niat yang benar, alhamdulillah. Bagi orang tua yang tatkala mondokkan anak niatnya salah, setelah ini luruskan tatkala kita nyemangati anak. Tatkala kita nyemangati anak, jangan sekali-kali mengatakan kepada anak, "Nak, sampean pok rajin belajar. Nanti nih rajin belajar itu loh koyo ustadz itu loh mapan uripi." Jangan sekali-kali mengatakan itu pada anak, karena itu menyebabkan anak gak ikhlas. Dan jangan-jangan itu menyebabkan anak antum ilmunya tidak barokah. Jangan-jangan itu menyebabkan anak antum ilmunya tidak barokah. Karena hal itu menjadi kesalahan niat, dan kesalahan niat menjadikan ilmu seorang itu tidak barokah. Mungkin ya ikhwan, anak antum bisa jadi pintar. Mungkin anak antum bisa jadi hafidz Quran. Mungkin anak antum bisa jadi itu. Tapi dengan niat yang salah dan tidak dibenarkan niat itu, terkadang ilmunya tidak membawa berkah. Tidak membawa berkah untuk dirinya, tidak membawa berkah untuk keluarganya, dan tidak membawa berkah untuk masyarakat yang ada di sekitar.